Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila tariqatin qadriyatin syamaliyyah wa hasbiyah. Waja'alana Allah wa iyyakum minaz-zakirina lahu katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna afaqi wa hayatahu wa sahabal wa nasabih fi dunya wal akhirah wa alihi wa sahbihi. La hadrati sultan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Al-Mukarramin wal Muhtarramin jami'an silsilah tariqah yang syar'iyyah mengusahakan wilayah dari khusus Rabbuna wa Rasuluna dari Syekh Muhammad Abdul Wasiq wa Nasrullah Masyarakat Muqaddas dari doa semoga senantiasa kesehatan dan makmur dan barokah karamah semoga tetap Bismillah untuk kepentingan kita semua. Mukarram yang saya hormati Bapak Ibu Baik selaku beserta keluarga, semoga seluruh pengorbanannya Allah balas yang berkat dan akhirat. Hajatnya, cita-citanya Allah kabulkan. Putra putri beliau memberikan Allah anak-anak yang soleh dan soleh. Al-Mukarramin Al-Mukarramin Bapak Ibu semuanya sama-sama hadir. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah bahwa hari ini kita bisa bertemu lagi, bisa bersama-sama berkumpul lagi dalam rangka kita bersama-sama untuk menjadi pelaku pengamal dan pelestari ajaran Thariqah Qadriyatin Syar'iyyah, ajaran yang sudah menjadi amalan. Semoga semakin kita belajar untuk mendalaminya, memahaminya, semakin kita dibukakan oleh Allah wasilah keluarga kita, sehingga kita semuanya bisa bersama-sama mampu melihat cahaya yang ada dalam diri kita masing-masing. Ibu bapak jamaah rahimahullah, tentang bulan Muharram, la hajata ba'dal futuh itu memang betul. Tidak ada hijrah setelah futuh Mekah. Paling sekarang itu tinggal hijrah yang maknawiyah, tinggal hikmah dari itu. Kalau untuk hijrah seperti dulu di zaman Rasulullah, maka jika ada saudara keislaman kita yang mengatakan bahwa harus hijrah, itu ajaran-ajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya. Karena ada
ajaran Islam tertentu yang mengatakan bahwa harus dilakukan hijrah. Hijrahnya itu matanya ditutup dibawa keliling-keliling. Kemudian ketika pihak keluarga tidak satu ideologi dengannya, mengatakan orang lain itu adalah kafir. Maka itu ketika ada Islam yang seperti itu indikasi Islam yang sesat, ajaran yang sesat dan menyesatkan. Apalagi ketika melihat orang lain sholat, kemudian tempat sholatnya dipel, menganggap orang yang tidak seideologi dengannya dianggap najis. Itu indikasi Islam yang sesat dan menyesatkan, ajaran yang sesat dan menyesatkan. Hati-hati karena sekarang semakin banyak. Etika kita tetap dalam etika thariqah ahli sunnah wal jamaah, berpegang pada sunnah Nabi, sunnah para penerus Nabi, sahabat-sahabat. Itu yang dijelaskan dalam kitab Al-Usul. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, tentang bulan Muharram, bahwa salah satu karya tangan agung pengusaha Bahaus, yang mana karya beliau ini sudah diterjemahkan ke dalam versi bahasa Indonesia. Yang kitab aslinya adalah Fadlus Suhur. Kitab karya pengusaha Bahaus ini yang bernama Fadlus Suhur, yang setelah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia menjadi bulan Hijriah dalam dimensi sufi, yang mana di dalam kitab tersebut sangat bermanfaat sekali dalam mengurai kebukuan, di dalam memberikan pencerahan tentang pemahaman yang berkembang di masyarakat. Masih ada yang beranggapan bahwa dikatakan ada yang disebut bulan sial. Maka jangan aneh jika bulan setelah Muharram apa? Sofar. Maka jangan aneh kalau di bulan Sofar tidak ada yang mengadakan ritual acara-acara, prosesi acara, karena masih beranggapan di sebagian masyarakat ada yang namanya bulan sial, itu bulan Sofar. Bagi kita yang sudah memiliki zikir, tidak ada yang namanya bulan sial. Semuanya dari Allah. Bulan, bagaimana kualitas hari ini, tahun ini, adalah bagaimana kualitas setiap detik yang kita lalui. Karena yang menentukan bagaimana hasil satu tahun itu adalah berangkat dari bagaimana kita setiap detik yang kita manfaatkan. Mudah-mudahan dengan zikir yang tertanam dalam ruh kita, setiap detik yang kita lalui bisa bernilai ibadah yang datang. Itu yang kita harapkan. Maka ada sedikit, ada yang sangat menarik ketika melihat susunan huruf yang menyusun bulan Muharram. Karena kaitannya dengan hijrah ini adalah sangat munasabah, sangat nyambung dengan
huruf-huruf yang membentuk bulan Muharram. Terbentuk berapa huruf Bu? Muharram itu hurufnya berapa? Muharram, mim, ha, ro, mim. 4 huruf ya, Muharram 4 huruf. Mim di dalam bulan Muharram ini mempunyai makna berdasarkan kitab itu mengatakan adalah mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi sini adalah kita berjuang, memperjuangkan diri kita, berjuang dari rasa malas, berjuang dari rasa yang senantiasa merasa lebih baik dari orang lain, berjuang. Makanya man jahada yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjuang, sebenarnya dia sedang memperjuangkan dirinya. Jujur, kalaulah tidak kita banyak keperluan kepada Allah, saya pengen ini santai-santai. Karena kita adalah orang-orang yang banyak keperluan terhadap Allah, makanya kita mau duduk, mau berpikir, mau berdoa. Karena itulah alat dalam rangka kita untuk bermunajat kepada Allah agar apa yang menjadi kebutuhan kita Allah yang mengabulkan. Nah, jadi kita hari ini sedang belajar bersama-sama untuk memperjuangkan diri kita masing-masing. Bahkan dikatakan orang yang rugi, orang yang rugi itu adalah ketika orang yang hari kemarin dengan sekarang sama rugi. Bulan kemarin, tahun kemarin dengan tahun sekarang sama, berarti rugi. Sama dalam arti begini, bulan kemarin amal-amalnya segitu, tidak ada peningkatan. Hari ini masih segitu. Disuruh sholat isra, malas. Disuruh sholat duha, aduh sih. Tahun kemarin seperti itu, bulan kemarin seperti itu. Kalau bulan sekarang masih seperti itu, berarti kita tergolong manusia yang rugi, manusia yang khasir. Karena kan pembagian manusia berdasarkan pandangan agama terbagi menjadi 3 klasifikasi. Ada yang masih ingat gak? Oh, ayo ingat keneh ke pembagian manusia. Berarti tetap hewan. Pembagian manusia berdasarkan agama terbagi 3. 1. Manusia yang salim. 2. Manusia rabbi. 3. Manusia asir. 3. Apa itu manusia yang golongan salim? Manusia yang kategori golongan selamat. Yang seperti apa orang yang selamat? Orang yang selamat berdasarkan kitab tersebut dalam Hidayatul Hidayah dijelaskan orang-orang yang hanya amal ibadahnya mengandalkan yang wajib-wajib saja, masuk golongan selamat. Wajib, sholat sholat wajib rukun. Kalau pas sholat sunat kedai sholat sunat mah menu penting mah menu wajib namanya. Ayah begitu, coba
yang wajib. Bahkan begini, kalau pengajuan proposal kepada Allah sangat banyak, tapi perintah-perintah Allah di sini dikerjakannya suka-suka. Kira-kira secara hitungan kita manusiawi, kalau kita memberikan perintah, memberikan tugas, dikerjakannya semaunya, tapi keinginannya sangat banyak. Kira-kira kita manusia yang seperti itu marah tidak? Bu, ngambek mal kira-kira? Dan belum tertangkap pertanyaan saya, karena jawabannya ragu-ragu, belum connect. Karena yang rambutan kita tidak tahu, ngomong yang kailah rambutan oke. Baik. Tidak ngedengekeun keun bae jeung kamera saya ngomong lah. Di baturan kamera ieu. Ya. Kuat jangan sampai jam 12 dia ngomong lah. Tuman ngomong saya. Jadi ulangi. Kalau kita perumpamannya kita pimpinan di sebuah institusi, menginstruksikan kepada bawahan kita, kemudian bawahan kita itu melaksanakan tugasnya semau-maunya, tapi keinginannya sangat banyak. Kira-kira kita sebagai pimpinan yang memberikan instruksi tersebut, sikap Anda bagaimana? Kira-kira simpatik kalau seperti itu? Yang ada adalah pasti kita sebelum. Allah pun sama sebenarnya kepada kita. Allah memberikan suatu ibadah itu tidaklah perkara yang tidak mungkin atau muhalal. Ya, apa yang dibahas ada di seuraian. Allah tidak memberikan tugas sesuatu yang tidak mungkin atau muhalal. Karena semua tugas yang diberikan kepada manusia itu adalah tugas yang pasti manusia itu bisa melaksanakannya atau mungkinan. Jadi banyak bahasa yang harus bahasa Arab. Muhalal itu tidak mungkin. Muhalan seberapa dia? Semua ibadah itu kan pasti bisa dilaksanakan oleh manusia. Makanya kita dalam hal ini sedang belajar berjuang untuk meraih suatu kebenaran yang hakiki dengan modal yang telah diberikan oleh Allah, yaitu otak dan kolbu. Dengan dua potensi ini, otak dan kolbu ini kita manfaatkan dalam rangka kita mujahadah untuk mampu membedakan mana perkara yang hak, mana perkara yang batil. Nah, kamana kita, kamana we nggak tahu dulu nggak kenal mana. Nah, jadi jangankan Allah, kita pun kalau melihat perilaku bawahan kita seperti itu pasti marah. Sehingga Allah berfirman, aku tidak akan memenuhi kewajibanku kepada hambaku sebelum hambaku menunaikan haknya kepada aku. Ya ulangi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku tidak akan melaksanakan kewajibanku kepada hambaku. Artinya aku tidak akan memenuhi apa yang menjadi keinginan hambaku sebelum hambaku menunaikan hak terhadapku. Hak Allah adalah diibadah.
Kita sebagai hamba kewajiban ibadah itu hak Allah. Walaupun sebenarnya ketika kita ibadah Allah tidak menjadi mulia. Ketika kita berhenti ibadah Allah tidak akan menjadi hina. Karena Allah Maha Kaya, tidak terkena menjadi budak mulia ketika kita ibadah atau menjadi budak hina ketika kita ibadah. Tetap ibadah dan tidak ibadah semuanya adalah untuk diri kita. Itu sudah jelas Allah mengatakan. Makanya sangat nyambung dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat. Sholat awal waktu tidak akan bertemu dengan kesusahan dunia dan akhirat. Sholat awal waktu. Karena dengan kita sholat awal waktu berarti kita sigap terhadap perintah-perintah Allah. Nah, jadi yang tahun kemarin masih sholat senang mengakhir-akhirkan, kalau memasuki tahun baru masih mengakhir-akhirkan, berarti tergolong manusia yang rugi, yang khasir. Bahkan bisa jadi bukan hanya khasir, celaka. Jadi orang-orang yang salim, yang selamat adalah orang-orang yang hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja. Maka dzikir yang diberikan oleh guru kita ini sebenarnya adalah solusi dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan hidup. Dzikir adalah solusi untuk mengatasi berbagai problematika kehidupan, baik yang berkenaan dengan urusan dunia ataupun yang berkenaan dengan urusan akhirat. Saya yakin Pak. Kenapa mengatakan makhluk yakin? Karena saya adalah seorang pelaku. Saya orang yang pernah mengalami keterpurukan dalam segala hal. Cek Sunda mah kieu lah bahasa pribahasana. Kalau sedang berada di bawah mah jangankan manusia, lalat pun tidak mau mencrot. Lalat juga tidak mau mendekat kalau sedang dalam keadaan terpuruk, apalagi manusia pada jauh. Makanya kalau ada orang sedang terpuruk itu Pak, jangan sampai kita menghinanya, jangan sampai kita menjauhi, justru kita support, kita dorong. Makanya saya hari ini terus ingin mendorong para ikhwan untuk senantiasa berdoa untuk semuanya, agar ikhwan semuanya maju, bukan hanya urusan ibadah, tapi urusan dunia pun supaya maju. Dengan catatan agar terjadi ketersambungan rohani, tentu kita bareng-bareng. Kenapa bareng-bareng? Sementara di sisi lain misalnya saya berdoa, yang didoakannya sedang ngorok, waktunya isrok sedang ngorok, tahu ngorok? Tidur, tidak akan nyambung. Karena akan terjadi ketersambungan itu ketika sedang bersama-sama. Bahkan isrok sekarang itu 5:30 sudah isrok Pak. Sekarang itu sudah. Maka agar tidak ragu-ragu, kita ambillah jam 6:04 istiqomah di situ supaya tidak ragu-ragu. 5:30 sudah masuk sekarang, karena subuhnya jam 4 lebih 15 menit sudah masuk jam setengah. Jadi dzikir kepada Allah adalah solusi untuk mengatasi berbagai problematika. Karena dzikir itu adalah amalan yang
bisa menutupi berbagai kekurangan amal. Makanya Abah Ano mengatakan, fa'in Nabi sesungguhnya zikir ini adalah urusan yang utama dari berbagai urusan yang utama. Jadi sesuatu yang paling utama dari berbagai urusan yang utama. Zikir alat yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan wasilah yang pasti yang akan mengantarkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Bahkan dengan zikir ini, di dalam zikir ada futuh, ada keterbukaan segala sesuatu. Di dalam zikir ada alat ketika kita perlu apa dengan zikir. Dengan zikir hajat-hajat kita akan Allah penuhi. Fafihi qada'il hawadits. Dengan zikir Allah akan kabulkan apa yang menjadi hajat kita. Terus ya, pertanyaannya yakin tidak kita kepada zikir ini? Karena kalau tidak yakin tidak akan jadi. Abah Awas mengatakan begini ketika di Jalan Aras, ketika sohbah menjelang salat duha, Abah meriwayatkan tentang Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak yang diperintahkan oleh guru agungnya Bangsa Muhammad Guru Matolha untuk menyelam ke dalam sungai yang di dalam sungai itu banyak terdapat buaya. Tetapi karena yakin terhadap perintah gurunya, tidak berpikir panjang, tidak banyak mikir-mikir. Ketika gurunya menyuruh terjun cari ikan, terjun, tidak berpikir panjang. Karena yakin kalau guru sudah memerintahkan pasti dijaga, diselamatkan. Terbukti buaya yang segitu banyaknya tidak ada yang berani mendekat. Makanya salah satu karomah Abah Sepuh itu bisa menyelam seperti ikan, sambut berjam-jam tanpa alat bantu apapun. Itu salah satu karomah. Kemudian karomah yang lain dari Abah Sepuh salah satunya adalah air bisa naik ke atas. Hari kedua air Citabu itu di bawah posisinya, sawahnya di atas. Kalau di sawah di atas. Ketika diperintahkan, lihat air naik air mengairi sawah. Kan normalnya air dari atas ke bawah, ini mah air naik di bawah. Itu salah satu karomah. Tapi kata Abah Awas itu mah karomah murahan. Betul. Kemudian Abah Ano banyak karomah. Salah satunya adalah karomah beliau jalan lurus ke Madura. Itu karomah beliau sebenarnya. Kita mah ada Cikalonggeran kayak mereka, mengkol orangnya, ya tembok mengkol. Beliau tidak lurus. Ketika ada dinding, tawajuh sudah melewati dinding itu. Ada bukit, tawajuh sudah melewati bukit. Itu Abah Ano karomahnya. Tapi Abah Awas mengatakan itu mah karomah murah. Seperti menghidupkan orang yang sudah mati, Abah Ano sama. Abah Awas juga sama. Seperti menghidupkan orang mati, kata Abah Awas itu mah karomah murahan, kata Abah Awas. Lalu karomah yang paling mulianya apa? Di zaman Abah Ano ada seseorang yang makan di situ, bekerja di situ, di Yayasan Suryalaya, ngajar di situ. Tapi sampai meninggalnya tidak mengakui kemursyidhan Abah Ano. Ada, bahkan benci kepada Abah Ano sampai meninggalnya. Nah, itu karomah yang paling hebat dari karomah Abah Ano. Ada orang yang benci seumur hidup, itu karomah kemuliaan Allah. Maka kalau ada orang yang benci kepada kita, bersyukur.
tong ngewa balas ngewa. Memang idealnya satu kejahatan dibalas dengan satu kejahatan yang sama idealnya. Ya. Tapi ketika kita menjadi seorang yang pemaaf, itu adalah lebih baik. Ya. Itu adalah lebih baik karena satu kejahatan yang sama itu normal. Jadi lamun normal mah tidak ada lebihnya. Darulun jeung reregan tadi itu kurang edan. Itu edan orang burung sarua. Itu ngambek kurang ngambek sarua. Tidak dosa. Itu mukul, orang mukul sarua. Tetapi ketika kita mampu memaafkan, bahkan mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu lebih baik. Nah, hebat. Jadi karomah yang paling baik, karomah yang paling mulia adalah ketika seseorang ada yang benci seumur hidup kepada Abah Anom, itu karomah Abah Anom yang paling hebat. Sama karomah Abah Aos yang paling hebat juga adalah ketika ada orang yang sangat benci kepada Abah Aos, sangat benci kepada Abah Aos, bahkan naik seumur hidup, itu adalah karomah yang paling mulia. Kenapa karomah yang paling mulia? Karena berarti Abah Aos punya deposito simpanan sampai seumur hidup. Kebaikannya tidak usah berbuat kebaikan, tapi masuk tiap hari kebaikan. Kejahatannya diambil, kebaikannya. Maka kalau kita benci kepada orang, sebenarnya kita termasuk orang yang rugi. Abi benci ke Ujang, misalnya ya, Abi benci ke Ujang. Perkara-perkara yang baik yang saya kerjakan itu ngalir ke Ujang. Dosa-dosa Ujang tamplok ke dia. Maka temenang ayah sifat benci Pak, tidak boleh. Rugi jadi orang pendendam ke rugi. Ya amal habis amal. Jadi khosid bangkrut itu muflis. Jadi kita berjuang, menjahada yujahidu nafsi, kita berjuang. Memasuki tahun-tahun ini kita berjuang. Maka mudah-mudahan perjuangan kita membuahkan hasil itu. Karena sesuatu kalau tidak tanpa proses belajar tidak akan bisa. Maka kita harus bersyukur. Kita sudah punya dalil. Tahu dalil? Tahu dalil? Dalil itu bukti, petunjuk. Quran, hadis semuanya adalah dalil. Tetapi dalil yang hakikinya adalah guru mursyid. Dalil yang hakikinya adalah guru mursyid. Dan sebenarnya apa yang disabdakan oleh Panglasa Aja Mengaji sebagaimana dikutip oleh Abah Aos memang betul. Abah Aos mencatat di dalam kitab Pada Usul itu mengatakan hakikat mursyid itu adalah Allah. Hakikat mursyid adalah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat ke-87. Innaka antal halimur rasyid. Itu kalimat. Innaka antal halimur rasyid. Innaka antal halimur rasyid. Surat Hud ayat ke-87. Itu yang menjelaskan tentang hakikat mursyid adalah Allah. Kenapa hakikat mursyid adalah Allah bisa dibuktikan? Bisa diperkuat dengan ayat yang lain.
innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Innama yubayyi'unaka, ketika engkau berjanji di hadapan adalah gurumu, syekh mursyidmu. Innama yubayyi'unallah, sebenarnya engkau sedang berjanji di hadapan Allah. Ya Allah, fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan kita. Ini tangan mereka, ini tangan kita. Kira-kira anu bisa disalami, Allah bisa disalami kurang? Bisa dipegang? Bisa dilihat? Tidak bisa dilihat oleh ini, tidak bisa dipegang dengan ini. Yang bisa dilihat oleh ini, yang bisa dilihat oleh ini adalah khalifahnya. Jadi hakikat mursyid adalah Allah. Ketika kita memegang tangan syekh mursyid kita, memandang wujud syekh mursyid kita, kita sedang bertatap muka dengan Allah, kita sedang berpegang dengan Allah. Tadinya ada tangsok calotok di hadapan masjid, tangsok legeng ngaracik-racik amalan. Sudah, kita masih orang-orang bodoh, kita buta, tidak tahu apa-apa. Ikut saja sudah. Jangan banyak nawar, jangan banyak protes. Ngerti, tuturun hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ngerti, tutur. Dan sebenarnya di dalam agama tidak harus ngerti semua, Pak. Tidak perlu ngerti semua. Ngerti sama tinggal-tinggal. Itu bisa gitu. Contoh, hari orang sujud ke Allah, tapi orang kudu sujud ke sajadah. Maka kunjungnya hari peka pasagala. Kan ngerti. Tapi kayaknya seperti ngerti. Tapi dah wajib nutur kena. Nabi jantuan itu tutur jadi hakikat mursyid adalah Allah. Surat Hud ayat 87. Innaka antal halimur rasyid. Ayat terakhir kita halimur rasyid. Betul. Itu ayat akhir ayat Hud. Orang yang sangat menyantun, orang yang sangat cerdas, penyantun beda. Barahan penyantun beda. Penyantun itu memberiku sangat luar biasa banyak, tidak hitungan. Itu sifat mursyid. Jadi hakikat mursyid Allah dalil ini dikuatkan dengan surat Al-Fat ayat ke-10. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallahu yadullahu fawqa aydihim. Itu dikuatkan. Itu dalil akurat, itu dalil itu. Jadi dalil itu mursyid. Kalau saya mursyid memberikan contoh, itu dalil. Sudah jangan ragu lagi, tidak perlu nanya ayana Quran, tidak perlu kata Quran hidup ya. Itu adalah Quran hidup. Mursyid itu Quran hidup, hadis hidup, dalil. Nah, tapi kayu ayat yang nanyakan tak hari sholat sambil calik ayat contoh Nabi itu teh ikhwan ngerti ngerti betul. Nah, alhamdulillah saya diberikan oleh Allah kemudahan untuk menemukan dalil dan diberikan futuh dengan hadis isyarah, bukan nas, ada hadis isyarah. Hadis isyarah itu tidak menjelaskan langsung terhadap apa yang dijelaskan, cuma perintah petunjuk yang mengarah ke situ. Jadi dalil alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, itu dalil isyarah agar kita ikut guru mursyid full.
tidak dipilih-pilih. Saya mau ini aja. Tidak, semuanya. Itu dalil. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan sunnah khalifah yang mursyid. Al-mahdiyyin, sifat al-mahdiyyin adalah yang sudah diberikan petunjuk min ba'di setelahku. Jadi setelah Nabi, karena Nabi hanya sampai Nabi Muhammad, maka para mursyidlah yang meneruskan tugas risalah sebagai pengganti penerus tugas Nabi. Makanya dipanggil ya naibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggilan hei orang yang menjadi pengganti Rasulullah. Itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan masyarakat musuh itu, sebenarnya kita sedang berhadapan Allah, betul. Tanganku ada di atas tangan murid-murid, mantau tahu. Tapi karena apa? Ciri mursyid yang sempurna itu adalah senantiasa menutupi aib muridnya. Ciri mursyid kamil teh senantiasa menutupi aib murid-muridnya. Itu ciri mursyid. Jadi kita berjuang terus berkhidmat ke guru. Mim ha hifdzul hurmat. Jadi kita harus senantiasa menjaga kehormatan orang, diri agama dulu, jaga kehormatan. Jangan sampai kita mengaku pengamal zikir, tapi perilaku kita asapa jauh-jauh dipikir kejeng tuntutan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengamalkan la ilaha illallah tapi perilakunya jauh dari tuntunan la ilaha illallah, maka kamu bohong wahai hambaku. Ya kadzab, ya abid kadzab. Kamu bohong. Lima taqulu ma la taf'alu. Kenapa kamu mengatakan sesuatu tidak kamu kerjakan? Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu dalam Rasul. Jadi kita bebarengan, kita bersama-sama jaga kehormatan ajaran. Dengan cara bagaimana? Manaqib ini, Bapak, bukan program saya. Bukan program saya ini manaqib. Makanya tidak ada saya ketika penaqiban harus sama seperti ini. Sehingga orang yang lain yang dulu mengatakan manaqib paling 50 tahun ya bubar, kan sempat dikatakan begitu, manaqib itu 10 tahun ya bubar manaqib. Jaga kehormatan guru dengan cara sempatkan berjuang, dahulukan perintah daripada keinginan. Saya juga sedang belajar ke sana, sedang belajar tuh begini. Bulan ini kalau mengukur kepada kebutuhan, anak sudah minta sepatu sudah kecil-kecil, belum itu belum ini, banyak. Tapi karena memang saya mendengar apa yang disampaikan guru, kalau punya uang dingin lah bahasanya, kalau ada rezeki yang agak ini, potong kambing, potong kambing, lah berpaling lah. Jadi sini mas malahnya kan, bahasa sepatu yang kesalahan banyak kayak cicing sini. Sepatu saralit, ya cicing, oke. Abang ada musik coba. Tapi malam Senin yang punya, ulah mikir, abi darah tinggi, ulah mikir darah tinggi, cager, tulang yang nakiban mas.
domana datang ke Sabtu tinggal dikunci. Nah, orang masih tobat. Nah, hifdul hormat, menjaga kehormatan. Maka barang siapa orang yang tidak sayang kepada yang di bawah, barang siapa orang yang tidak menaruh hormat kepada yang di atas, maka bukan golonganku. Lain golongan umat kami. Jalma alkeun anu handapkeun jeung teu hormat ka saluhureun, lain golongan kami. Maka kita punya tanbih bagaimana sikap kita kepada di atas dengan sesama, kepada yang di bawah, kepada fakir miskin. Eta teh pakeun, eta teh lain keur dibaca wungkul. Itu untuk diamalkan. Lain dibaca tanbih hayu, tapi kalau jauh-jauh praktek sedikit-sedikit bisa nanti. Karena suatu bisa itu karena dibiasakan belajar. Kalau ngobrol kepada yang lebih atas, belajar bahasanya sing rada santun. Ulah disarwakeun jeung CS. Ke orang tua sing beda orang teh. Ya, ngobrol teh. Ulah ka orang tua teh jika ka musuh we. Orang tua teh. Sing beda. Ya. Walaupun bagaimana misalnya orang tua ada salah, tetap kita harus baik, harus tetap mengalah. Apalagi orang tua yang sudah mendekati usia uzur, biasanya suka belikan maling ke budak. Urang mah kudu sih kita yang harus bisa. Ya. Ifdul hormat. Mim ha ro ridho Allah. Ridho ari ridho Allah teh ulah mudah-mudahan, jangan mudah-mudahan, harus pasti. Kalimat yang pasti agar kita mendapat ridho Allah adalah ditalkin dikir eta mah geus pasti. Allah radhiyallahu antahkan atas saja. Allah sudah ridho kepada orang yang berbaiat di bawah pohon. Surat 6 dekat kalian atau 11 itu. Banyak ayat yang menjelaskan tentang Allah telah ridho kepada orang yang berbaik. Jadi sebenarnya orang-orang yang sudah mendapatkan talqin dzikir itu adalah orang-orang yang sudah mendapat ridho Quran. Waktu yang mendapatkan artikel yang kedua itu disitu ada catatan. Artikel tulisan saya kedua di halaman akhir, di halaman akhir. Begitu. Kemudian mim yang terakhir adalah mahabbatullah, cinta. Tidak akan bisa cinta kepada Allah kecuali cinta kepada orang yang sudah cinta kepada Allah. Ciri cinta kepada Allah adalah mengikuti akhlak, mengikuti ucapan, perbuatan, perintah dan sunnah-sunnah para kekasih Allah. Itu tanda cinta Allah. Ulangi Bu. Tanda cinta Allah teh hiji terus pohon deui, jangan usapkeun pohon deui. Tanda cinta Allah teh kahijina turut kana jadi turut karena perbuatan-perbuatan akhlak-akhlakna, perintah-perintahna, sunnah-sunnahna para kekasih-kekasih tanda cinta. Lamun para kekasih Allah resep dikir di mana orang nuturkeun berarti orang kaasup.
Qur'ana sudah jelas. Quran surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat Ali Imran ayat ke-31 adalah menjelaskan bagaimana cara cinta kepada Allah adalah harus ikut kepada orang yang sudah cinta kepada Allah. Sehingga tidak akan bisa cinta kepada Allah tanpa terlebih dahulu cinta kepada orang yang sudah cinta kepada Allah. Hese cinta ke Allah tidak? Atau hese cinta ke Allah mah cinta ajaran untuk cinta ke Allah, cinta ke Allah awas setelah itu. Laporan kalau kita belum mampu cinta kepada Allah, kita cinta kepada hadrati setan sahabat. Berarti sama kita cinta kepada orang yang sudah cinta kepada Allah, maka kita terbawa kepada Allah. Nah, nu gampang wae. Saya cinta ke Allah, cinta ke guru. Kikiran dia tanda cinta ke guru. Dikir cinta ke Allah, maka dia orang dikir tanda cinta. Benci karena dikir berarti benci ke Allah. Benci ke jalma-jalma tukang dikir, benci ke Allah. Cinta karena dikir, cinta ke jalma-jalma tukang dikir, cinta ke Allah. Jadi lamunan cinta, lamun nikah mewah, benci ke jalma-jalma tukang dikir, itu salah itu dosa. Kurang jadi kasebal di nikah mewah. Kurang mah kudu syukur, jalma orang yang membencinya itu sedang menyatakan diri dia sedang benci kepada Allah. Mangga, silakan. Ayeuna mah diajar lempeng ya. Ulah kagak naon, jangan terganggu ya Pak. Ya. Lamun aya benci bersyukur. Itulah deposito kita. Tidak usah capek-capek habis energi, tapi amal kebaikan bakal nambah terus. Ya. Di qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah pasti. Tos beres. Tos jam 10 kira pas itu mau pas itu mah jam dinas lamun jam dinas ya tadi lebihan kali itu mudah-mudahan kita menjadi pejuang-pejuang dalam memperjuangkan diri kita untuk mencari manusia yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Ikut kepada guru semakin bisa, semakin baik kita mengikuti akhlak dan akwal guru kita. Harapan, amin. Semoga cita-cita Sohibul Bait khususnya, umumnya kita semua, baik urusan dunia, urusan akhiratnya Allah kabulkan dengan izin Allah barokah karmasih kursi di karomati Indonesia. Al-Fatihah. Karena kameranya juga sudah merah, tandanya harus sudah berhenti. Kita baca ini bersama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 Inna lillahi Al-Fatihah. Allahumma salli ala nabiyil azimi Muhammadin wa ala alihi sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil azimi Muhammadin wa ala alihi sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.